Bagi Anda yang diberkati lewat renungan malam ini, silahkan like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang mengalami realita Tuhan yang nyata. Ketika seseorang mengambil keputusan untuk meleburkan diri dalam sebuah rumah rohani, dibutuhkan suatu sikap hati tertentu sebelum orang tersebut dapat menemukan posisi dan fungsinya yang maksimal dalam tatanan tubuh Kristus di rumah rohani tersebut. Yang pertama, dibutuhkan sikap hati atau kualitas roh yang lembut, mudah dibentuk, mudah diajar, dan mau berubah. Ingat, sebelum seseorang memutuskan untuk meleburkan diri dalam suatu rumah rohani, sudah ada aturan, kultur, nilai-nilai, dan kebiasaan yang terbangun di dalamnya. Dengan seseorang memutuskan untuk meleburkan diri, artinya orang yang bersangkutan harus bersedia untuk menyesuaikan diri, mengubah diri, demi untuk bisa beradaptasi dan mengikuti nilai-nilai dan kultur yang sudah ada. Seperti misalkan, di Jemaat BCC, nilai-nilai pelayanan yang kita lakukan semua didasari oleh spirit volunteer atau kerelaan untuk berkorban. Jadi tidak ada istilah pembagian amplop putih setelah seseorang melakukan tugas pelayanannya. Tanpa orang yang baru meleburkan diri tersebut memiliki sikap hati yang mau berubah, mau dibentuk, maka ia akan alami adanya potensi konflik yang besar. Bagi orang yang mau meleburkan diri, mungkin hal pembagian amplop putih adalah sesuatu yang normal, biasa ia terima. Beberapa malah merasa bahwa itu adalah haknya. Tapi bagi Jemaat BCC, kesempatan untuk melayani adalah suatu kehormatan. Kami melayani atau melibatkan diri dalam suatu aktivitas di rumah rohani sebagai wujud ekspresi penyembahan kami karena kami mencintai Dia. Nah, demi untuk bisa mengubah diri dan mengikuti nilai-nilai ilahi yang sudah terbangun dalam suatu rumah rohani, dibutuhkan keterbukaan untuk berubah dan kemauan untuk dibentuk ulang. Yang kedua, dibutuhkan sikap hati penundukan diri atas hierarki yang sudah terbangun dalam rumah rohani yang ada. Di BCC, sebagai seorang pemimpin senior, saya juga mengangkat beberapa orang lain untuk ikut membantu saya dalam jajaran kepemimpinan. Mereka adalah orang-orang yang saya anggap sudah mampu untuk merepresentasikan keberadaan saya dalam suatu skala tertentu, belum sepenuhnya karena mereka juga sedang dalam proses pertumbuhan. Tapi paling tidak, mereka telah menunjukkan loyalitas, integritas, dan kapasitas yang mereka bawa dalam hidup mereka. Jadi terlepas dari berbagai kelemahan yang mereka masih miliki, saya mempercayakan kepada mereka suatu tanggung jawab untuk mengawasi dan mengkoordinir suatu divisi atau departemen atau fungsi pelayanan lain di dalam rumah rohani yang ada. Nah, bagi orang-orang yang baru meleburkan diri, dibutuhkan kemauan untuk menundukkan diri di bawah pengayoman orang-orang yang saya tunjuk sebagai koordinator tersebut. Mungkin orang yang baru bergabung tersebut memang memiliki kapasitas atau potensi yang lebih bagus. Tapi bagaimanapun tetap dibutuhkan sikap hati yang mau menundukkan diri dan mengikuti arahan dari sang koordinator yang ada. Tanpa adanya penundukan diri, kekacauan pasti akan terjadi di divisi yang bersangkutan. Yang ketiga, dibutuhkan sikap hati yang siap melakukan apapun yang menjadi kebutuhan di dalam rumah rohani yang ada. Selama seseorang terus memilih-milih untuk dapat berfungsi dalam suatu rumah rohani, orang yang bersangkutan akan terus menghadapi kendala untuk dapat berfungsi secara maksimal. Dibutuhkan kerelaan untuk bertekun dalam perkara kecil. Lukas 16 ayat yang ke-10, sebelum Tuhan mempercayakan kepadanya hal-hal yang besar dan penting. Ingat, meskipun dalam suatu rumah rohani ada koordinator yang sudah ditunjuk, bahkan ada seorang pemimpin senior yang bertanggung jawab penuh atas siapa-siapa saja yang diberi wewenang untuk ikut melayani, tetap ada Tuhan yang berdaulat, yang bakal menetapkan siapa-siapa yang ia izinkan untuk melayani dirinya. Kitab 2 Timotius 2 ayat 19-21 mencatat, tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya.
Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan, hendaklah meninggalkan kejahatan. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Kekasih Tuhan, pastikan kita terus menyediakan tanah hati yang terbaik. Pastikan kita memberi diri sepenuhnya untuk melebur dan berfungsi seperti yang Tuhan inginkan dalam rumah rohani yang ada. Amin. Saya Stephen Agustinus. God bless you.